recording ya. Siapa yang nge-record ini? Apa di record otomatis ini? Iya, Bu, sudah otomatis. Otomatis. Oke, baik. Oke, kita masuk review materi konsep epidemiologi dalam telah kritis. Ini adalah outline kita hari ini. Yang pertama itu mengenai konsep kausalitas, kemudian bias seleksi, bias informasi, dan confounding. Ini berkaitan dengan validitas internal dan validitas eksternal dari penelitian kita. Kemudian ada terkait pemilihan subjek penelitian. Sebenarnya ini adalah sekedar review ya, merefresh kembali. Baik, nah ini adalah konsep kausalitas. Nah, sebenarnya dalam penelitian studi epidemiologi, apa yang hasil akhir yang ingin kita dapatkan adalah bagaimana kita memastikan bahwa hasil dari penelitian itu benar-benar dapat menggambarkan atau mengestimasikan keadaan yang ada di populasi, ya. Nah, konsep kausalitas adalah suatu konsep sentral dalam ilmu epidemiologi dengan melihat apakah suatu kausa ataupun determinan atau faktor tertentu itu merupakan sebagai faktor ataupun penyebab dari kejadian penyakit. Nah, istilah kausa dan determinan ini adalah istilah yang sering ya digunakan secara bergantian. Nah, kemudian nantinya ini kita sebut sebagai exposure, yang diartikan sebagai kondisi yang menjadi kemungkinan penyebab terjadinya suatu penyakit. Oke. Nah, pada awal mulanya konsep kausalitas itu ada beberapa macam yang dicoba dikemukakan oleh para ahli. Yang paling pertama itu adalah konsep necessary and sufficient cause. Jadi mereka mencoba untuk menggambarkan konsep penyebab kejadian suatu penyakit itu ke dalam necessary cause dan sufficient cause. Oke, ini yang pertama. Ini ada 1, 2, ada 3, ada 4 ya, ada 4 cara penilaian konsep kausalitas berdasarkan necessary and sufficient cause ini. Yang pertama, exposure itu diperlukan dan mencukupi untuk mengakibatkan timbulnya suatu penyakit. Misalnya, dengan exposure ataupun satu agen tunggal saja, vinilklorida itu diperlukan dan mencukupi untuk terjadinya kejadian penyakit angiosarkoma hati. Kemudian E diperlukan tapi tidak mencukupi untuk mengakibatkan Y. Misalnya saja, Mycobacterium tuberculosis adalah kausa yang diperlukan untuk tuberkulosis. Akan tetapi, tidak dapat menyebabkan tanpa adanya faktor lainnya, misalnya faktor kemiskinan, nutrisi yang buruk, kemudian kepadatan penduduk, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, paparan tidak selalu diperlukan, akan tetapi mencukupi untuk mengakibatkan Y ataupun penyakit. Y selalu ada pada setiap kehadiran X, akan tetapi E tak dapat ada atau tidak ada pada setiap kehadiran Y. Misalnya, Down syndrome sendiri itu dapat menyebabkan adanya keterbelakangan mental. Akan tetapi keterbelakangan mental itu bisa saja tidak hanya dipengaruhi oleh Down syndrome, akan tetapi mungkin dipengaruhi oleh faktor prenatal yang lainnya. Atau misalnya tidak diperlukan dan tidak mencukupi untuk mengakibatkan Y. Misalnya asap rokok saja bukan kausa yang diperlukan untuk maupun mencukupi bagi terjadinya kanker paru-paru. Nah, ini adalah salah satu bentuk bagaimana penjelasan konsep kausalitas itu sendiri. Akan tetapi, pada perkembangannya bahwa suatu kejadian penyakit tidak hanya dapat dijelaskan oleh satu faktor saja, ada multifaktoral di dalamnya. Sehingga muncullah satu konsep untuk menjelaskan kausa penyakit itu yang kita sebut sebagai causal bimodal. Jadi Rothman mengemukakan bahwa teori kausa komponen mencukupi memperbaiki pandangan kausa yang diperlukan necessary cause dengan menegaskan bahwa kausa spesifik mutlak diperlukan bagi terjadinya akibat. Dalam artian seperti ini. Tak satu pun bahwa satu kejadian penyakit itu dapat berdiri sendiri. Harus ada banyak faktor yang mananya banyak faktor ini tadi
secara bersamaan sehingga dia menghasilkan satu mekanisme kausal sehingga satu kejadian penyakit itu terjadi. Ya, jadi penyakit itu terjadi bukan karena satu faktor saja, akan tetapi karena adanya multifaktoral. Ya, kemudian, nah bagaimana kaitannya dengan algoritma penilaian kausalitas? Kadang kalau kita melakukan penelitian, anak-anak tuh biasanya seperti ini. Kita terlalu memfokuskan pada hasil statistik dari penelitiannya kita. Kita membunyikan bahwa yang penting misalnya asosiasi itu dalam artian gini, ada hubungan antara faktor paparan ataupun exposure ataupun faktor resiko dengan kejadian penyakit. Ya, itu kita sebut sebagai asosiasi. Asosiasi biasanya kita ukur dengan menggunakan nilai pengukuran. Nah, nilai pengukuran yang seperti apa? Kalian pasti familiar dengan nilai misalnya odds ratio, risk ratio, prevalence ratio. Prevalence odds ratio itu adalah semua nilai asosiasi yang biasanya kita bunyikan dalam penarikan hubungan statistik untuk melihat seberapa besar asosiasi antara satu faktor risiko dengan kejadian penyakit. Nah, lantas apakah dengan asosiasi statistik ini cukup untuk dapat membuat keputusan bahwa benar-benar satu faktor resiko atau X itu benar-benar merupakan faktor yang mempengaruhi secara kausal dengan kejadian penyakit? Enggak, tapi ada satu alur yang kita lakukan untuk dapat menyatakan bahwa benar-benar X itu merupakan sebagai faktor resiko gitu ya. Jadi berdasarkan kepada asosiasi statistik, kita akan melihat nih, apakah ada kemungkinan bias dalam pemilihan subjeknya mungkin, ataupun mungkin ada bias dalam pengukuran, mungkin seperti itu ya. Kita harus bisa mengasas dulu, ada bias seleksi nggak di dalam pelaksanaannya, ada bias informasi nggak dalam pengukurannya. Kemudian setelah itu kita harus melihat ada confounding nggak. Bagaimana dalam penelitian itu confounding itu dicoba untuk diminimalisir misalnya. Kemudian barulah kita bisa membunyikan hubungan statistik yang kita dapatkan tadi. Nah, hubungan statistik ini apakah kita langsung bisa mengatakan bahwa faktor risiko itu benar-benar menyebabkan suatu kejadian penyakit? Tidak. Akan tetapi kita harus dapat membandingkannya dengan berbagai bukti yang ada ataupun teori yang ada, atau berdasarkan kriteria kausalitas yang ada. Baru kita bisa mengatakan bahwa kejadian penyakit itu benar-benar disebabkan oleh faktor X secara kausal. Seperti itu ya. Jadi kita nggak bisa serta-merta hanya berdasarkan kesimpulan statistik, kemudian kita memutuskan bahwa memang ada hubungan secara kausal gitu ya. Nah, ini adalah beberapa kriteria kausalitas yang adalah checklist yang biasanya kita gunakan untuk membantu penarikan kesimpulan kausalitas dalam suatu penelitian, tapi tidak semuanya harus ada. Ini adalah daftar checklist yang memudahkan, tapi dalam laporan penelitian itu enggak semuanya harus ada gitu ya. Enggak semuanya harus dimunculkan. Bisa hanya beberapa komponen dari sini, checklist ini, dan yang kita gunakan dalam laporan penelitiannya kita gitu ya. Nah, sedangkan hierarki desain studi epidemiologi dalam memberikan inferensi yang kausal. Nah, semakin kompleks dari desain studi, semakin ke bawah kalau kita melihat pola piramida ini, maka dia semakin kompleks. Nah, semakin kompleks ke bawah, maka kita bisa menghasilkan kesimpulan akhir penelitian dan yang dapat meyakinkan hubungan kausal antara variabel penelitiannya. Dari atas ada laporan kasus, serial kasus, ada survei cross-sectional, ada cohort, ada RCT, kemudian ada systematic review dan meta-analisis. Ya, semakin ke bawah, semakin kompleks, semakin yakin kita untuk menyatakan bahwa hubungan yang didapatkan adalah bersifat kausal. Akan tapi hati-hati bahwa
kita dapat menyatakan bahwa suatu hasil dari penelitian itu benar-benar menghasilkan hubungan yang kausal setelah faktor yang tadi yang Ibu sebutkan. Dari asosiasi kita harus memastikan adanya biasnya udah kita minimalisir, confoundingnya seperti apa, kemudian kita harus melihatnya dengan komparasi dengan penelitian-penelitian sebelumnya ataupun dengan teori yang ada, barulah kita dapat membunyikan bahwa benar-benar hasil temuan kita itu memberikan hasil hubungan yang kausal seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke dalam validitas. Nah, seperti yang saya katakan tadi bahwa tujuan dari studi epidemiologi adalah memberikan estimasi yang akurat ya terkait frekuensi kejadian penyakit ataupun estimasi efek dari pajanan dalam kaitannya dengan kejadian penyakit dalam populasi di mana penelitian dilakukan. Nah, kalau kita melihat estimasi yang akurat terkait frekuensi kejadian penyakit, ini kita berada pada ranah epidemiologi deskriptif ya. Mungkin tadi terkait dengan laporan kasus, kemudian survei ataupun studi prevalensi yang hanya ingin melihat estimasi kejadian penyakit. Kalau misalnya kita mengestimasi efek dari pajanan dalam kaitannya dengan kejadian penyakit dalam populasi, berarti ini berada pada ranah epidemiologi analitik. Nah, akurasi dari estimasi hasil penelitian diartikan sebagai bagaimana estimasi nilai parameter di populasi didapatkan dengan sedikit kesalahan. Jadi gini, dalam populasi itu kita menyebutnya sebagai parameter di populasi. Jadi populasi itu kita mengestimasikannya berdasarkan dari sampel yang kita ada. Nah, bagaimana sampel ini dapat mengestimasikan nilai yang ada dalam populasi dengan sedikit kesalahan misalnya ya. Karena kita nggak bisa yakin bahwa 100% bahwa hasil dari studi kita itu 100% udah benar gitu tanpa ada kesalahan. Saya yakin 100% bahwa hasil penelitian saya itu udah benar, udah valid, udah reliable, tidak ada kesalahan sama sekali. Nggak ada peneliti yang bisa memastikan bahwa hasil penelitian itu 100% valid. Ya, makanya dalam laporan penelitian kita akan selalu menjelaskan terkait dengan adanya adanya kekurangan ya, bukan kekurangan sih, keterbatasan dari penelitiannya kita. Kemudian error dalam penelitian epidemiologi diklasifikasikan menjadi kesalahan acak dan kesalahan sistematik. Jadi kesalahan itu ada dua macam bentuknya, apakah dia dalam bentuk kesalahan sistematik ataukah dia dalam bentuk kesalahan yang acak. Nah, kalau kesalahan sistematik, inilah kita merujuk kepada bias ya. Bias apa yang ada? Bias ini bisa terjadi, bias ini berkaitan dengan bias informasi, bias seleksi, dan adanya confounding. Nah, selanjutnya, berarti opposite dari bias adalah valid. Nah, untuk menyatakan bahwa studi kita secara overall itu valid, maka kita harus bisa mengontrol adanya bias tadi. Ya, adanya kesalahan sistematik yang akan kita sebut sebagai bias. Nah, kemudian opposite dari random error, kan tadi saya sebutkan ada dua macam kesalahan dalam penelitian. Random error ini berkaitan dengan sampelnya kita, berkaitan dengan presisinya kita. Makanya sering kita bunyikan kalau kalian melakukan penelitian, kita sering menyatakan 95% CI. Itu dalam artian bahwa alfa adalah 5%. Yang mana kita mencoba untuk meyakini bahwa 95% hasil studi kita itu berada pada satu interval tertentu yang dapat menggambarkan estimasi dari populasi. Akan tetapi 5%-nya kemungkinan saja ada kesalahan. Ya, kesalahan sebesar 5% yang tidak dapat nilainya itu ada kesalahan 5% yang tidak dapat, bukan sebagai estimasi yang ada di populasi. Nah, validitas dari penelitian merujuk pada dua hal ya. Validitas internal dan validitas eksternal. Oke, kita akan bahas mengenai ini.
Nah, validitas internal study is measure of how confident we can be that a difference in outcome between these two groups can be attributed to the effect of the exposure or intervention. Jadi seberapa besar kita yakin, kayak tadi ya, bahwa seberapa besar kita yakin bahwa adanya perbedaan, misalnya ya, perbedaan risiko antara kelompok yang dibandingkan, misalnya gini. Contohnya saya ingin melihat perbedaan risiko antara mereka yang merokok dan tidak merokok dengan kejadian TB Paru. Nah, ternyata berdasarkan hasil penelitian saya, ternyata orang yang merokok lebih tinggi resikonya untuk mengalami kanker paru-paru dibanding mereka yang tidak merokok. Nah, sekarang kita membahas mengenai validitas internalnya. Berarti kita menyatakan bahwa seberapa besar saya meyakini bahwa perbedaan resiko antara kelompok yang merokok tadi dan kelompok yang tidak merokok tadi, ya, perbedaan resiko kejadian TB pada kelompok yang merokok tadi dan tidak merokok, perbedaan resiko adanya penyakit TB itu benar-benar karena adanya efek merokok tadi. Benar nggak sih Ibu ngejelasin? Ngerti nggak maksud Ibu? Jadi perbedaan kejadian penyakit TB antara kedua kelompok itu benar-benar disebabkan karena adanya faktor merokok tadi. Gitu maksud Ibu ya. Oke, kemudian the external validity of study refer to the ability to apply the result of the study. Jadi validitas eksternal itu merujuk kepada kemampuan kita untuk mengaplikasikan hasil dari penelitian itu pada populasi yang jauh lebih luas. Nah, sebagai catatan bahwa external validity is useful only. Jadi, validitas eksternal itu hanya bisa kita bunyikan pada saat kita bisa memastikan bahwa validitas internal kita udah kita dapat yakin gitu loh, bias informasi, bias seleksi, kemudian confounding itu dapat kita minimalisir. Baru kita bisa menyebutkan bahwa hasil studi ini mungkin dapat diaplikasikan ataupun dapat mewakili hasil pada populasi yang jauh lebih luas. Nah, kualitas internal dalam penelitian epidemiologi ada 3 faktor krusial yang mempengaruhi. Yang pertama adalah confounding, bias seleksi, bias informasi. Oke, sebagai confounding, efek dari faktor lain yang bercampur dengan efek dari exposure sehingga menyebabkan distorsi hubungan antara exposure dengan penyakit. Suatu variabel penelitian dikatakan sebagai confounding kalau dia berhubungan terhadap exposure dan berhubungan terhadap penyakitnya. Bila tidak mempunyai efek, confounding itu, misalnya ini alcohol drinking dengan lung cancer. Nah, kalau misalnya alcohol drinking itu bukan sebagai jika alcohol drinking ini tidak mempunyai efek ya terhadap kanker paru-paru, maka smoking adalah sebagai confounding di sini akan memberikan efek tambahan, akan memix efeknya, ya. Bila mempunyai efek, maka confounder akan menambahkan mix efek. Jadi kayak gini, seperti yang saya selalu contohkan itu seperti ini. Kalau misalnya saya membuat minuman ya, misalnya es teh susu, apa ya? Ya benar, es teh susu misalnya ya. Nah, saya menyatakan bahwa saya ingin mengukur kemanisannya, kadar manisnya. Apakah kadar manis dari minuman saya itu dipengaruhi oleh gulanya saja? Ada faktor gula di dalamnya, ada faktor creamer di dalamnya misalnya ya, dan ada faktor susu di dalamnya. Jadi ada 3 faktor yang menyebabkan minuman saya menjadi manis. Kalau saya mencoba untuk mengakses apakah gula tadi itu berhubungan dengan tingkat kemanisan, maka faktor creamer dan susu tadi itu dia itu dapat memix efek, memberikan efek tambahan manis ke dalam minuman saya. Jadi saya nggak bisa mengatakan bahwa gula ini memang benar-benar memberikan efek manis sendiri gitu, karena ada faktor lain yang sebagai confounding yang mana dia akan menambahkan hasil manisnya.
Nah, itulah yang kita sebut tadi ada mixed effect ya, antara confounding yang tadi. Confoundingnya bisa yang tadi, bisa susunya atau bisa saja krimernya tadi ya. Nah, kemudian confounding, syarat suatu variabel dikatakan confounding jika berhubungan dengan exposure dan berhubungan dengan penyakit. Satu variabel nggak bisa kita katakan sebagai confounding kalau dia nggak berhubungan dengan exposure-nya dan dia tidak berhubungan dengan penyakitnya, misalnya ya. Kemudian bukan merupakan konsekuensi, jadi bukan variabel antara dalam hubungan exposure dan penyakitnya. Oke. Arah dari confounding itu seperti apa? Dia bisa berarah sebagai positif, negatif, ataupun crossover. Artinya itu seperti ini. Kalau saya mengakses nilai asosiasi dalam penelitian saya, misalnya tadi ya, merokok dengan kejadian TB. Misalnya seperti ini. Yang merokok dengan kejadian TB ini 0 ya. Maaf ya, ini enggak ada ini. Nah, ternyata saya dapat nilainya itu 2. Anggaplah sini 2. Maaf ya, mudah-mudahan bisa kelihatan. Ini misalnya 4. Ya. Ini misalnya 6. Terlalu tinggi, ya nggak apa-apa. Nah, contohnya aja. Arah dari confounding itu bisa positif, bisa negatif, ataupun crossover. Jadi hasilnya seperti ini. Dalam hubungan antara TB dengan kejadian TB, tadi ya, TB, jelek banget kalau saya nyebutnya. Misalnya merokok ya, merokok dengan kejadian TB. Ya, ini saya dapat nilai asosiasinya itu adalah 4, misalnya ya. Jadi saya akan mengatakan bahwa berdasarkan uji statistik bahwa mereka yang merokok itu dapat meningkatkan resiko 4 kali untuk mengalami TB dibandingkan mereka yang tidak merokok. Nah, ini berdasarkan nilai crude OR misalnya, nilai odds ratio yang masih yang crude-nya ya. Nah, sedangkan setelah saya melakukan analisis, misalnya analisis multivariat ataupun stratifikasi, ternyata nilainya itu cuma 2, ternyata bukan 4. Artinya apa? 2 dan 4 ini ya, berarti dia arahnya positif atau negatif confoundingnya? Negatif. Negatif, Bu. Kan gini, pada saat saya melakukan analisis, OR crude-nya itu adalah 4. Nah, setelah saya melakukan stratifikasi atau multivariat, berarti saya mendapatkan nilai OR-nya yang adjusted itu adalah 2. Berarti yang sebelumnya 4, harusnya nilai yang sebenarnya adalah 2. Ya. Berarti dia apa? Confounding. Yang kita ukur yang ini ya, 4 ya. Berarti sebelum dia di-adjust, ya, dia nilainya adalah 4. Setelah di-adjust, nilainya adalah 2. Berarti nilai sebenarnya adalah 2. Tapi nilai sebenarnya adalah 2. Tapi sebelum kita mencoba untuk mengadjustnya, dia adalah 4. Berarti dia sebagai confoundingnya arahnya positif. Bisa negatif tadi, kalau misalnya kayak gini. Nilai yang saya dapatkan itu ada 2 ya. Ya. Tapi setelah saya adjust, nilainya 4. Nah, berarti nilai yang sebenarnya adalah 4. Tapi karena dia tercampur, termix, dia mendapatkan nilai 2. Berarti dia nilainya adalah negatif. Seperti itu ya. Atau bisa dia crossover. Crossover itu seperti ini. Harusnya dia sebagai faktor protektif, tapi dia sebagai faktor resiko. Misalnya, sebelum dia di-adjust, nilainya 2. Tapi sebenarnya dia sebagai faktor protektif, jadi harusnya nilainya dapat 0,7 misalnya. Ya. Atau bisa sebaliknya. Sebelum di-adjust nilainya 0,7, tapi setelah di-adjust nilainya 2. Itu kita sebut sebagai crossover. Dalam artian harusnya dia sebagai protektif, tapi dia kebaca sebagai faktor resiko, atau misalnya dalam artian
harusnya dia sebagai faktor resiko, tapi dia dibaca sebagai protektif. Sampai sini bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke. Kita lanjut, selanjutnya. Nah, gimana cara untuk mengontrol atau mencegah adanya confounding? Yang pertama, kita bisa melakukan restriksi. Tapi apa kekurangan dari restriksi? Kalau kita melakukan restriksi, kekurangannya apa? Misalnya kita merestriksi umur. Misalnya saya hanya ngambil mereka pada umur 20 tahun ke atas, 20 sampai 45 tahun. Berarti kekurangan restriksi, kita nggak bisa mengeneralisir hasil penelitian kita pada populasi yang di luar dari umur yang tadi. Misalnya saya cuma merestriksinya dia pada umur 20 sampai 45 tahun. Berarti orang yang 45 tahun ke atas dengan orang yang kurang dari 20 tahun tadi nggak bisa, hasil studi saya nggak bisa saya generalisasi ke sana. Saya nggak bisa mengapply ke populasi yang lebih luas ya. Kemudian randomisasi. Randomisasi itu beda dengan random ya. Random sampling. Randomisasi itu kita lakukan pada penelitian RCT atau randomized control trial atau yang kita sebut dengan studi eksperimental. Nah, pada studi eksperimental kita melakukan randomisasi. Randomisasi itu artinya alokasi random. Alokasi random pada kelompok yang kita coba bandingkan. Jadi kalau misalnya di studi eksperimental itu nanti kita akan belajar ya, mungkin di pertemuan keberapa ya? Berarti pertemuan depan. Nah, pada di studi eksperimental kita itu kan mengalokasikan pada kelompok yang mendapatkan perlakuan dan kelompok yang tidak mendapatkan perlakuan. Orang-orang yang masuk ke dalam kelompok yang mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan perlakuan, ini kita random. Jadi kita ada eligible subject, ya. Kemudian dari eligible subject itu kita random. Kita melakukan alokasi random kepada mereka, alokasi random pada kelompok yang mendapatkan perlakuan dan tidak mendapatkan perlakuan. Kemudian yang ketiga adalah matching. Sebenarnya ini nggak memprevensi adanya confounding ya. Tetap kita harus melakukan analisis multivariat untuk dapat melihat mengontrol adanya confounding kalau misalnya kita melakukan matching. Cara mengontrolnya yaitu dengan stratifikasi, kemudian standarisasi, dan multivariat. Hal yang paling sering kita lakukan adalah pada melakukan analisis multivariat. Pada analisis multivariat, maka akan dihasilkan nilai asosiasi yang adjusted. Dalam artian sudah dikontrol oleh variabel yang lainnya. Oke, evaluasi confounding itu tadi ya, dengan membandingkan antara nilai crude-nya dan nilai adjusted-nya. Oke, kemudian yang selanjutnya adalah terkait dengan bias. Kita tadi udah confounding, kemudian ada bias. Bias itu ada bias informasi dan bias seleksi. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai bias informasi dulu. Nah, mungkin tolong diperhatikan, karena ini kadang anak-anak suka kebalik ya. Jadi kalau dalam bias informasi itu ada dua hal, ada yang non-diferensial dan ada yang diferensial. Kalau non-diferensial itu ketidakakuratan informasi yang didapatkan sama, baik pada kelompok yang dibandingkan. Dalam artian, kalau dia penelitian kasus kontrol, maka ketidakakuratan yang diperoleh pada kelompok kasus dan kontrol itu sama. Kalau misalnya dia kohort ataupun cross-sectional, maka ketidakakuratan yang didapatkan ya sama antara kelompok yang terekspos dan kelompok yang tidak terekspos. Kenapa bisa seperti itu? Misalnya, bisa disebabkan karena pendefinisian exposure ataupun outcome dalam hal ini penyakit yang kurang akurat, tidak cukup akurat untuk menggambarkan. Misalnya seperti ini, kita biasanya menggunakan variabel proxy untuk menilai sesuatu. Misalnya ya, lamanya paparan radiasi UV itu kita jadikan sebagai variabel proxy
untuk melihat lamanya bekerja di luar sebagai proksi terhadap paparan radiasi UV. Jadi paparan radiasi itu diukur berdasarkan lamanya bekerja di luar. Jadi lamanya bekerja di luar ini sebagai variabel proksinya. Ini kan tidak cukup dapat untuk menggambarkan paparan radiasi UV ya. Kemudian definisi atau diagnosa kasus yang tidak akurat atau tidak spesifik. Misalnya gini, kita mendefinisikan atau mendiagnosa kejadian penyakit itu berdasarkan apa? Apakah hanya berdasarkan kepada jawaban dari responden dalam artian self-report-nya dia, ataukah berdasarkan kepada pemeriksaan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan? Ini akan berbeda. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah recall bias. Jadi kemampuan untuk mengingat hal yang sudah lampau. Kalau misalnya cara kita menanyakan antara kelompok yang kita bandingkan, misalnya pada kasus dan kontrol, cara kita menanyakannya itu sama aja, berarti kemungkinan ada recall bias, akan tetapi dia yang non-diferensial, tidak berbeda antara kelompok yang dibandingkan. Nah, selanjutnya bagaimana yang kita katakan sebagai berbeda? Tidak sama ataupun setara antara kelompok yang dibandingkan. Misalnya kayak gini, kita udah tahu nih sebenarnya ya, yang mana subjek yang terekspos dan mereka yang tidak terekspos, sehingga kita memonitornya lebih cermat. Misalnya pada penelitian kohort ya. Kalau pada penelitian kohort, maka kita membandingkan antara kelompok yang terekspos dan kelompok yang tidak terekspos. Misalnya tadi kita membandingkan antara kelompok yang terekspos, misalnya mereka yang merokok. Kelompok yang tidak terekspos, misalnya mereka yang tidak merokok. Kita bandingkan kedua ini, kemudian kita melihat apakah dia mengalami TB apa enggak misalnya. Kalau misalnya pada awal penelitian, kita udah tahu nih orang yang melakukan mengambil informasi ke subjek penelitian udah tahu nih, misalnya oh ini dia yang merokok nih, oh ini sebagai exposure utama penelitiannya kita, dia akan memonitoring lebih cermat dibandingkan pada kelompok yang tidak terekspos. Padahal sebenarnya dalam penelitian cara kita men-treat antara kelompok yang kita bandingkan itu harus sama, ya. Kemudian para peneliti dapat mengetahui status exposure pada saat mengabstraksi informasi dari catatan rekam medis jika menggunakan data rekam medis pada penelitian kohort retrospektif. Jadi kohort itu ada dua ya, sesuai yang kita ketahui. Dia kohort prospektif dalam artian kita melihat ke depan, kita mengamati selama 5 tahun, misalnya sekarang tahun 2021. Saya mengamati orang yang merokok sekarang dan tidak merokok sekarang, kemudian saya mengamati jangan TB ya. Misalnya untuk penyakit yang penyakit tidak menular ya, misalnya merokok dengan kejadian penyakit jantung misalnya ya, saya mengamati selama 10 tahun ke depan. Berarti ini adalah studi follow up studi. Artinya dia sebagai kohort prospektif. Pada saat saya mengetahui antara merokok dan tidak merokok dalam masa pengamatan 10 tahun ini, saya akan jauh lebih cenderung untuk mengontrol mereka, untuk memonitoring mereka yang merokok, karena saya tahu bahwa mereka yang terekspos. Nah, kemudian yang kedua adalah kohort retrospektif. Kohort retrospektif itu kita gunakan biasanya kalau pada studi antara exposure dan outcome-nya udah terjadi. Kita biasanya menggunakan data rekam medis ya. Biasa catatan rekam medis itu kita akan memilah tuh ya, mengabstraksi informasi dari catatan rekam medis. Tetap aja kita memulainya dari status exposure dan tidak terekspos. Kemudian kita melihat bagaimana kemungkinan dia, estimasinya dia untuk mengalami kejadian penyakit yang menjadi concern dalam penelitiannya kita. Kemudian dapat terjadi bila peneliti mengetahui status dari penyakit dan hipotesa dari studi. Nah, seperti ini. Karena dia mengetahui bahwa ini sebagai exposure dalam penelitian dia pada studi kohort, kemudian misalnya dia tahu nih yang menyebabkan dia itu manner-nya berubah. Jadi dari si interviewer akan berbeda saat mengumpul data dari kasus dengan kontrol. Kalau misalnya dia pada kasus kontrol, ya.
Jadi manner peneliti itu akan berbeda untuk membandingkan, untuk mengambil data pada kasus dan pada kontrol. Mereka akan cenderung lebih cermat untuk mengambil data pada kontrol. Ini pada case kontrol ya. Tapi kalau pada cohort dia akan lebih cenderung memonitoring exposure, kelompok exposure itu jauh lebih cermat. Pada penelitian kasus dilakukan interview secara tatap muka, kontrol dari masyarakat diwawancara dan menggunakan percakapan per telepon. Oke, ini beda. Jadi pada saat kita melakukan penelitian, cara kita mengambil informasi pada kelompok yang dibandingkan itu harus sama. Kalau misalnya yang satu kita lakukan secara interview, misalnya ya, pada kasus saya melakukan secara interview, tapi pada kontrolnya sebagai kelompok pembandingnya saya menggunakan secara per telepon. Ini enggak comparable jatuhnya. Jadi kalau misalnya satu secara tatap muka interview, maka yang satu kelompok yang dibanding kontrolnya harus secara interview. Sama pada penelitian kohort. Kalau misalnya orang yang terekspos, kelompok yang ekspos kita melakukan wawancara, maka kelompok yang tidak terekspos pun harus kita ngambil datanya dengan menggunakan wawancara gitu ya. Nah, pada penelitian kasus kontrol ini bisa saja terjadi diferensial karena kasus kadang orang yang sakit biasanya lebih mengetahui riwayat penyakit keluarganya dibandingkan dengan kontrol. Misalnya kita menanyakan mengenai riwayat keluarga ya. Pada penelitian kita ada variabel terkait riwayat keluarga. Kalau kita menanyakan mengenai riwayat keluarga, biasanya nih orang yang sakit biasanya dia hafal tuh. Oh, saya sakit DM karena mama saya sakit. Nah, kemudian nenek saya sakit. Nah, ternyata nenek saya dulu itu memang juga sakit DM. Nah, biasanya orang yang sakit itu akan cenderung lebih mengetahui riwayat keluarganya dibandingkan mereka yang tidak sakit. Ya. Nah, bias informasi dapat juga terjadi pada tahap analisis ya. Data editing ya. Kita salah ngoding, harusnya satu kita jadiin dua, harusnya dua kita jadiin satu, sama pada saat entry data. Ya makanya pada saat penelitian itu harus jelas. Kalau kalian melakukan penelitian harus diverifikasi. Jadi misalnya kalau kalian menggunakannya paper based ya, paper based, maka kalian harus melakukan cross check ulang lagi untuk datanya sebelum kalian melakukan entry data. Ya, supaya nggak salah memasukkan data pada saat ngentry ataupun pada saat analisis salah untuk melakukan coding ya. Ini bisa fatal hasilnya. Atau misalnya cara membagi stratum. Stratum misalnya sosial ekonomi. Sosial ekonomi kita menghitungnya dari pendapatan atau pengeluaran keluarga. Nah, cara kita membaginya per kuartil, kuintil, dan sebagainya, itu bisa saja mengakibatkan adanya bias informasi kalau kita tidak membaginya dengan baik. Oke. Arah dari bias, non-diferensial, biasanya dia menghasilkan mendekati null value dalam artian kalau dia akan cenderung underestimate dalam artian seperti ini. Kalau dia hubungan asosiasinya adalah 4, yang sebenarnya yang adjusted, karena adanya bias ini, bisa saja dia menjadi 2 misalnya. Ya, dia cenderung untuk overestimate. Sedangkan kalau dia misklasifikasi diferensial, kita nggak bisa mengetahui. Tergantung bagaimana peneliti untuk bisa menjelaskannya nantinya. Karena dia yang paling tahu bagaimana penelitian itu dijalankan. Gimana cara mencegah? Ya udah menggunakan definisi yang baku untuk mengklasifikasikan pajanan dan penyakit. Jadi definisinya itu harus terstandar berdasarkan WHO misalnya, berdasarkan Kemenkes. Ya. Kemudian bisa menggunakan blinding. Blinding itu dalam artian orang yang melakukan turun ke lapangan untuk mengambil data dan memonitoring itu nggak tahu gitu loh. Tidak mengetahui informasi terkait pajanan dan penyakit. Nah, sekarang bias seleksi, adanya bias yang terjadi karena cara kita untuk menseleksi subjeknya. Oke. Ini contohnya, pada penelitian yang membandingkan prevalensi merokok pada kelompok perempuan dan laki-laki, kuesioner yang dikirimkan, tapi yang banyak berpartisipasi adalah kelompok perempuan dan yang mereka yang
tidak merokok. Hasil surveinya gimana ya? Tentu saja akan cenderung underestimate untuk mengestimasi prevalensi merokok. Underestimate-nya justru akan lebih besar pada kelompok perempuan. Kenapa? Karena yang memberikan kuesioner yang kembali itu cenderung lebih banyak pada perempuan. Akan tetapi cenderung lebih banyak pada mereka yang tidak merokok. Ya, ini hati-hati karena ini berkaitan dengan respon rate-nya ya, partisipan rate-nya. Sama yang di bawah contohnya. Respon rate-nya itu cuma 30%. Survei dilakukan pada 1.000. Nah, tapi respon rate-nya cuma 30%, which is hanya 300 orang yang kembali gitu loh, untuk memberikan informasi yang kita butuhkan. Ini kita harus hati-hati untuk memberikan untuk membunyikan hasil penelitian kita. Karena kita nggak bisa dengan sangat yakin untuk menyatakan bahwa hasil dari studi kita ini akan cukup untuk menggambarkan populasi di mana penelitian diambil ya, karena respon rate-nya cuma 30%. Oke, bias seleksi pada cohort prospektif dapat terjadi karena loss to follow up. Jadi banyaknya orang yang hilang sama masa pengamatan yang seperti Ibu contohkan tadi. Kalau misalnya dia pengamatan 10 tahun untuk menilai exposure merokok dan tidak merokok dengan kejadian jantung, tadi penyakit jantung. Nah, bisa saja selama 10 tahun itu ada yang udah nggak kita tahu lagi, nggak bisa kita monitoring lagi, orangnya udah nggak ada gitu. Nggak tahu apakah orangnya meninggal, apakah orangnya pindah tempat atau seperti apa. Nah, ini hati-hati, ini bisa mempengaruhi akan mempengaruhi hasil studi kita. Kemudian non partisipan, orang yang menolak ya. Oke, ini akan mempengaruhi kualitas eksternal. Kemudian pada cohort retrospektif, menggunakan kriteria yang berbeda untuk memilih kelompok exposure dan kelompok non-exposure. Ini penting, kalau misalnya dia menggunakan data rekam medis, maka kedua kelompok harus comparable. Kalau misalnya kelompok expose rekam medis, berarti non-expose pun menggunakan rekam medis. Nah, sekarang saya tanya, non-partisipan pada cohort retrospektif bisa nggak terjadi? Bisa nggak terjadi non-partisipan pada cohort retrospektif? Oke, nanti coba dicek ya, non-partisipan bisa nggak terjadi pada cohort retrospektif. Kemudian pada kasus kontrol menggunakan kriteria yang berbeda untuk memiliki kelompok kasus dan kontrol. Non-partisipan menolak berpartisipasi, kelompok kontrol yang tidak setara. Dalam artian gini, pada saat kita melakukan penelitian, ya kasus kontrol, nah kontrol itu harusnya berasal dari populasi yang sama dengan kasusnya kita. Karena kan kita menginginkan kelompok pembanding itu yang comparable, ya. Kemudian cara mengontrol bias seleksi yaitu dengan meminimalisir loss to follow up tadi. Kemudian itu tadi masking atau kita blinding status penyakit pada penelitian cohort retrospektif, kemudian blinding exposure ketika memilih kasus dan kontrolnya. Oke, ini level of selection, ini udah Ibu jelaskan berkali-kali ya. Kita mulai dari target population, biasanya ini jarang untuk disampaikan. Biasanya kita mulai dari source population, kemudian dari source population kita memilih yang eligible ataupun yang sesuai dengan kriteria penelitian kita siapa. Yang dari eligible, kemudian masuk ke dalam studi entrance. Studi entrance-nya kita, kalau semuanya berpartisipasi, berarti itu sebagai studi partisipannya kita. Akan tetapi kalau misalnya banyak yang lost to follow up tadi, di studi entrance, berarti jumlahnya akan berbeda dengan studi partisipan. Oke, ini contoh target population, source, eligible, study entrance, dan studi participants yang kita. Misalnya target populasi adalah semua wanita usia 15-49 tahun yang tinggal di wilayah perkotaan di Indonesia. Source population yang itu kita hanya mengambil di beberapa kota. Nah, dari yang beberapa kota yang sesuai dengan kriteria inklusi dan eksposi penelitian kita hanya 2.000 orang. Dari 2.000 orang itu yang bisa masuk dalam penelitian kita hanya 1.800. Nah, dari 1.800 orang yang bersedia memberikan informasi dalam penelitian kita, ternyata datanya yang lengkap itu hanya 1.750 yang bisa kita analisis. Ya, seperti itu.
Oke, ini skip. Oke, untuk kualitas eksternal berarti kemampuan kita untuk mengeneralisasi ya. Yang poinnya adalah bagaimana partisipannya, bagaimana partisipan rate-nya, adakah yang lost to follow up kalau misalnya dia cohort prospektif, dan kenapa dia lost to follow up. Nah, populasinya apakah menggunakan populasi sumber yang sama? Kalau misalnya kasus dan kontrol menggunakan ada kontrolnya itu diambil dari populasi sumber yang sama, apakah bisa diaplikasikan di populasi sumber? Ataukah yang terakhir adalah apakah hasil studi dapat diaplikasikan ke populasi lainnya ya? Oke. Nah, sebagai kesimpulan, tujuan penelitian epidemiologi dilakukan untuk dapat mengestimasi frekuensi penyakit di populasi dengan menganalisis hubungan antara X dan Y, sehingga dihasilkan inferensi ataupun kesimpulan yang bersifat kausal. Inferensi kausal tidak hanya didasarkan pada pertimbangan hubungan statistik saja, akan tetapi bagaimana nilai hubungan yang didapatkan tidak dipengaruhi oleh bias seleksi, informasi, dan confounding. Efek peluang dan pertimbangan dan pengamatan dan argumentasi bukti ilmiah yang tersedia. Oke, ini adalah penjelasan tugas kalian. Sampai sini ada pertanyaan? Mungkin Aura, Bu, mau bertanya, Bu. Oke, silakan Aura. Mengenai confounding, Bu. Gimana sih, Bu, tipsnya cara kita tuh mengetahui confounding dari jurnal yang kita pilih. Kadang tuh nggak terlalu detail gitu, Bu, penjelasan dari jurnalnya. Gimana bisa mengetahuinya gitu, Bu? Oke, terima kasih Aura. Ada pertanyaan lagi? Yang lain? Supaya bisa kita tampung bersama. Nggak ada lagi? Izin bertanya, Bu. Kan di beberapa jurnal tuh terkadang tidak ditulis bias yang terjadi dalam penelitian. Nah, itu tuh jadi kita menilai bias itu dari metode penelitiannya ya, Bu. Oke, ada lagi? Oke, kita pergi dulu dengan dua pertanyaan ini. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Bagaimana cara menilai confounding untuk dalam jurnal penelitian? Nah, tugasnya kalian, karena kita nggak bisa ini ya, bagaimana peneliti itu dalam menjelaskan penelitiannya dia ya, karena mereka memiliki kadang memiliki tempat yang berbeda-beda sebenarnya ya dalam memberikan penjelasan hasil dari penelitiannya. Ada beberapa macam sebenarnya ya untuk confounding. Biasanya confounding ini bisa kita analisis, bisa dilihat apakah dia kalau dalam penelitian itu kadang memang ada yang bisa menyebutkan dan ada yang tidak menyebutkan. Tugasnya kalian, kalau kalian melakukan review jurnal ya, jurnal penelitian, ya udah disampaikan aja. Dalam penelitian ini misalnya ya tidak dilakukan peneliti tidak menjelaskan secara detail terkait confounding. Akan tetapi misalnya ya, dalam penelitian ini telah dilakukan analisis sampai pada analisis multivariat, sehingga nilai asosiasi yang didapatkan kemungkinan adalah nilai asosiasi yang sudah teradjust ya, karena nilai asosiasi yang teradjust, karena biasanya orang tidak secara serta-merta menyebutkan ini sebagai variabel confounding ya, tapi biasanya mereka akan mengatakan bahwa variabel independen utamanya dia itu, kalau dia kausal ya, model kausal, variabel independen utamanya itu adalah misalnya tadi merokok dengan TB ya. Jadi variabel yang lainnya itu dijadikan sebagai kovariatnya ya. Nah,
biasanya mereka nggak menjelaskan secara detail bahwa apakah covariat yang ada dalam model akhirnya mereka itu sebagai confoundingnya apa enggak, tapi kalian bisa menjelaskan seperti itu. Jadi mereka sudah melakukan analisis sampai pada analisis multivariat, which is nilai asosiasi yang didapatkan adalah asosiasi yang adjust. Berarti kemungkinan besar kalaupun misalnya ada confounding, ini sudah teradjust pada analisis multivariat. Nah ya, seperti itu. Kemudian bias yang terjadi dalam penelitian. Bias yang terjadi dalam penelitian sebagian besar ya peneliti itu kadang memasukkannya, ada yang memasukkan ke dalam keterbatasan penelitian. Misalnya bisa saja dia mengatakan bahwa respon rate dalam penelitiannya dia itu cuma sekian persen. Tapi tidak banyak juga orang yang menjelaskan seperti itu, ya. Jadi bias itu bisa kita lihat dari respon rate-nya. Kalau ada peneliti yang menjabarkan ini, which is bagus ya. Tapi kalau misalnya enggak, kita bisa melihat dari beberapa sampel, dari kita bisa melihat dari bagan pemilihan subjek penelitiannya. Berapa loss untuk masing-masing tiap level of selection-nya. Jadi dari yang eligible subject ya masuk ke dalam studi entrance-nya kita. Studi entrance-nya ini kadang kan mereka itu nggak semuanya berpartisipasi. Mereka biasanya loss misalnya hanya beberapa. Kalian bisa menghitung respon rate-nya seperti apa. Kalian bisa menghitung sendiri kalau berkaitan dengan bias seleksinya ya, seperti itu. Kita menghitung berapa respon rate dalam penelitian tersebut ya. Kalau misalnya sebenarnya ini konsensus, ada peneliti yang menyatakan bahwa respon rate itu harus di atas 80% ya, seperti itu. Ada yang menyatakan 90%, ada yang mengatakan bahwa di atas 70% masih oke. Jadi kalian bisa menjelaskan kalau kamu menyatakan bahwa 80% respon rate itu adalah hal yang harusnya ada dalam penelitian ya. Jadi kalian bisa mencoba menghitung kalau respon rate-nya cuma 50%, berarti kalian bisa mengatakan bahwa pada penelitian ini respon rate-nya misalnya tidak cukup tinggi, sehingga saya nggak bisa mengatakan bahwa hasil penelitian ini dapat digeneralisasi pada populasi sumber. Mungkin dia hanya bisa digeneralisasi pada populasi studi atau populasi penelitian itu sendiri saja, misalnya ya. Atau kita bisa lihat lagi, ternyata respon rate-nya itu sangat rendah. Ternyata respon rate yang rendah ini pada siapa? Apakah pada mereka kelompok yang expose pada misalnya kalau kohort ya, apakah mereka pada kelompok yang tidak terekspos? Ini akan berbeda, ya. Kalau misalnya mereka adalah kelompok yang expose, berarti kita mengestimasikan seperti ini. Kalau misalnya respon rate-nya itu yang respon rate tadi ini yang kita analisis tadi ini adalah mereka yang terekspos, ya, dan mereka memiliki resiko untuk mengalami kejadian penyakit, berarti hasil dari studi ini akan underestimate misalnya. Tapi kalau misalnya respon rate-nya yang tadi rendah, dan ternyata mereka yang banyak yang tidak terekspos, ini bisa kalian analisis. Ini diketahui oleh peneliti sih, soalnya mereka yang hanya bisa menganalisis untuk orang-orang dengan karakteristik tertentu yang dalam penelitiannya dia. Tapi kita bisa melakukan spekulasi, melakukan perbandingan. Jadi kalau misalnya mereka yang tidak terekspos ya, mereka yang tidak terekspos ya, dan mereka tidak memiliki resiko untuk mengalami sakit, berarti hasilnya itu akan cenderung untuk underestimate, seperti itu ya. Kemudian itu untuk berkaitan dengan bias seleksi. Sekarang kalau dia berkaitan dengan bias informasi, gimana Bu cara mengaksesnya? Nah, kalian harus membaca gimana informasi itu diambil dalam penelitian tersebut. Ada nggak kemungkinan informasi itu mengalami bias untuk setiap variabel penelitian? Makanya di metode penelitian itu harus jelas bagaimana mereka untuk menilai setiap variabelnya. Ya. Kalau misalnya bias informasi, ya, misalnya dia mengambil informasi di kelompok kasus sama dengan cara mengambil di kelompok kontrol. Oke. Mungkin ada bias, tapi
biasnya mungkin yang non diferensial, ya karena sama misalnya. Atau misalnya pada kelompok ini pada penelitian ini telah menggunakan standar yang jelas dalam mendefinisikan variabel penelitian dan dalam mendefinisikan output dari penelitian, sehingga bias informasi itu dapat diminimalisir. Seperti itu ya. Atau misalnya seperti ini. Tadi menggunakan definisi yang tidak jelas. Atau misalnya seperti ini, terkait dengan bias informasi. Dalam penelitian ini sudah dilakukan blinding misalnya. Jadi orang yang melakukan pengambilan data itu tidak tahu apakah dia pada kelompok exposure ataukah dia pada kelompok non exposure, pada cohort, ataukah adalah mereka pada kelompok kasus dan mereka kelompok kontrol pada case control. Karena dengan dilakukannya blinding, ya biasanya peneliti akan menjelaskan untuk meminimalisir bias kita melakukan blinding. Jadi blinding terhadap orang yang melakukan pengumpulan data. Itu adalah salah satu bentuk cara yang digunakan peneliti. Biasanya mereka akan menjelaskan itu. Ya entah dia menjelaskannya di metode penelitiannya atau dia menjelaskannya di keterbatasan penelitiannya, itu biasanya akan dijelaskan. Ya. Kalau misalnya mereka meyakini bahwa kemungkinan adanya bias, mereka akan menjelaskan biasanya. Tapi enggak banyak juga yang akan menjelaskan hal yang seperti itu. Maka kita sebagai orang yang melakukan penelaahan terhadap jurnal penelitian, itu kalian harus tahu standarnya sih seharusnya seperti apa. Ya, makanya kita belajar telaah kritis sehingga kita mengetahui standar pelaporan itu harusnya seperti apa. Apa yang kurang dari pelaporan itu, ya? Kalau misalnya terjadi bias, mereka tidak melakukan prevensi terhadap adanya bias. Kalau kamu sebagai orang yang melakukan penelitian yang sama, untuk memprevensi adanya bias, kamu akan melakukan apa gitu? Nah, itulah yang kita coba telaah dalam mata kuliah ini, supaya kalian bisa mengkritisi bahwa apa kelemahan dan kelebihan dalam penelitian, dan kalau misalnya kamu melakukan penelitian yang sama, maka apa yang akan kamu perbaiki berkaitan dengan bias informasi dan bias seleksi dalam penelitian tersebut. Seperti itu ya. Ada lagi nggak? Sampai sini? Nggak ada? Halo, ada lagi? Penjelasan Ibu jelas nggak? Atau masih ada yang kurang dipahami? Nggak ada lagi? Nah, sekarang kita coba lihat dari kalian, ada yang mau memberikan tanggapan terhadap jurnal penelitian yang sudah kalian review? Belum ada? Ada yang udah belum? Udah selesai belum untuk nge-reviewnya? Ibu kemarin minta 1 jurnal aja kan ya? Halo, sampai sini ada pertanyaan lagi? Sepertinya tidak ada pertanyaan lagi, Bu. Yang ini kalian udah selesai belum? Yang Ibu minta 1 jurnal penelitian. Dari 5 jurnal yang diminta sama Ibu Najma kemarin. Belum? Belum, Bu. Belum, ya udah. Kalau gitu diselesaikan dulu, di-upload di e-learning. Nanti pertemuan depan Ibu akan minta 10 orang ya dari kalian untuk memberikan memberikan review kali ya. Memberikan review terhadap telaah. Nah, telaahnya itu seperti ini. Tetap kalian akan menjelaskan deskripsi temuan penelitian, kemudian validitas internal dari penelitian itu seperti apa. Jadi kan ada 5 jurnal kan yang diminta sama Ibu Najma, pilih salah satunya aja.
Apakah temuan penelitian dipengaruhi bias seleksi, misalnya ya? Berdasarkan apa yang kamu coba telaah. Kalau misalnya dia tidak menuliskan ada bias, tapi jarang sih ya peneliti akan menuliskan adanya bias dalam penelitiannya dia. Tugasnya kamu kalau misalnya penulis yang nggak nulis, kalian harus melihat apakah ada kemungkinan adanya bias seleksi. Kalau iya, bagaimana pengaruhnya terhadap hasil penelitian? Nah, dalam artian gini, apakah bias yang muncul itu bias seleksi itu akan menyebabkan overestimasi atau underestimasi hasil dari penelitian berdasarkan pemahaman kalian, ataukah kemungkinan ada pengaruh lainnya? Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya bias seleksi pada penelitian ini? Ya. Kemudian, apakah temuan penelitian dipengaruhi oleh bias informasi? Kemudian, bias informasi yang seperti apa? Apakah dia yang diferensial atau non-diferensial? Nah, upaya apa yang dapat dilakukan untuk meminimalisir adanya bias informasi tersebut? Selanjutnya, apakah dipengaruhi oleh confounding? Jika iya, bagaimana kamu menjelaskan pengaruh confounding dalam penelitian tersebut? Validitas eksternal, apakah dapat digeneralisasi pada populasi eligible? Jika iya dan tidak, kenapa demikian? Ya, seperti itu. Nanti coba dibaca baik-baik salah satu jurnalnya, kemudian berdasarkan seleksi, nanti kalian bisa lihat ya apakah ada informasi yang jelas terkait respon rate-nya yang bisa kita ukur. Nah, kemudian informasi tadi apakah diferensial, non diferensial. Sampai sini ada yang kurang dipahami terkait ini? Nggak ada lagi? Oke, kalau nggak ada lagi, berarti pekan depan saya minta 10 orang ya, 10 orang. Dari 24 orang, nanti Ibu tunjuk salah satunya aja ya. Jadi kalian harus ready untuk menjelaskan pada teman kalian ya. Pekan depan sebelum kita memulai sesi perkuliahan. Nah, kemudian sebagai tambahan, silakan mencari 5 jurnal terkait penelitian eksperimental, ya. Itu akan menjadi tugas kalian untuk sesi selanjutnya, ya. 5 jurnal eksperimental, nanti kalian coba akan mengkritisi. Kemarin udah stop ya, jadi sekarang kita eksperimental apa ya kemarinnya, Ibu lupa. Nanti ada sama dengan ininya, ada cara penulisan jurnal yang baik sesuai dengan kaidah. Kalau misalnya dia dengan desain studi eksperimental, itu akan Ibu jelaskan di pekan depan. Silahkan disiapkan 5 jurnal terkait penelitian eksperimental. Kemudian pekan depan jangan lupa yang Ibu katakan tadi, ada 10 orang mahasiswa akan menjelaskan telaah jurnal terkait materi kita hari ini. Oke, kalau nggak ada lagi yang mau ditanyakan, saya berharap apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat dipahami dengan baik. Kalau misalnya pada saat nanti setelah kalian baca kembali, dengarkan kembali, ada yang kurang dipahami, nanti boleh ditanyakan lagi ke Ibu. Kalau misalnya Ibu tahu, akan kita diskusikan bersama. Kalau misalnya Ibu tahu, akan Ibu jawab. Kalau misalnya enggak pun, nanti kita akan coba cari bersama. Oke, terima kasih untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.